Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 19 Juli 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, kita mendengar kisah Injil hari ini tentang beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda dari Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Jawab Yesus, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Atas permintaan mereka, Yesus pun hanya memberikan tanda Nabi Yunus. Saudaraku terkasih, apakah Nabi Yunus memberi tanda pada bangsa Ninive? Tidak juga. Selain pemberitahuan Nabi Yunus akan murka Allah yang siap ditumpahkan kepada Ninive bila orang Ninive tidak bertobat. Nabi Yunus hanya menyampaikan pesan bahwa bila Ninive tidak bertobat, maka akan menjadi murka Allah. Itulah kata-kata Yunus. Tidak ada yang penting, yakni kehadiran Yunus. Dan inilah yang memberikan kekuatan dari kata-kata. Bagi bangsa Ninive, itulah tanda kehadiran Tuhan lewat Yunus. Dan mereka bertobat. Yesus tidak memberikan tanda kepada para ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka tertutup hatinya akan semua tanda kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka para ahli Taurat dan orang Farisi tidak mungkin menemukan tanda itu karena mereka memiliki konsep dan pendapat sendiri tentang tanda dan mujizat Tuhan. Maka tanda kebaikan apapun yang dilakukan Yesus, mereka tidak akan menerimanya. Karena hati mereka sekali lagi tertutup akan semuanya itu. Inilah yang menjadi persoalan hidup beriman kita. Kadang dalam kehidupan beriman kita menuntut tanda dari Tuhan. Kadang kita berdoa, dalam doa-doa kita sering kita memprotes Tuhan karena tidak mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana kita bisa melihat tanda dan kebaikan Tuhan kalau kita sudah mempunyai konsep sendiri dan minta Tuhan menuruti apa yang kita pikirkan? Hari ini kita diingatkan agar sadar bahwa yang paling pertama dalam hidup beriman adalah membuka mata hati untuk melihat tanda kebaikan Tuhan pada setiap hidup kita. Hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa melihat suami, istri, anak, komunitas, keluarga. Kita masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas. Bukankah itu tanda Allah mencintai kita? Bukankah itu tanda Allah bersama dengan kita? Saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk mensyukuri apapun yang kita terima dari Tuhan setiap saat. Itulah tanda bahwa Allah mencintai, Allah mengasihi kita. Bukalah mata hati kita untuk melihat semua kebaikan Tuhan, dan di sanalah kita akan merasakan bahwa ternyata hidupku adalah kemurahan dari Tuhan. Semoga dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita, kita merasakan bahwa Allah hadir bersama dengan kita dan memberkati kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.